Saudara, 1 bulan memanas, perang Iran dengan Amerika Serikat Israel masih berkecamuk. Iran meluncurkan serangan drone ke aset Amerika di Irak. Dikutip dari media Turki, Anadolu Agency, Iran melakukan serangan pada Minggu waktu setempat ke wilayah Erbil di Irak. Sehari sebelumnya, ledakan juga terdengar dekat konsulat Amerika Serikat di Provinsi Erbil, Irak Utara, menyusul serangan drone. Sistem pertahanan udara diaktifkan sebagai respons terhadap serangan tersebut. Sementara itu, media Iran Press TV melaporkan Garda Revolusi IRGC merilis rekaman saat Iran menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat di atas wilayah Provinsi Fars. Sebuah pecahan rudal menghantam rumah warga di dekat Beit Shemesh, Israel dan melukai warga serta menyebabkan kerusakan signifikan. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kawah besar di dekat properti tersebut dengan puing-puing berserakan. Gelombang ledakan menyebabkan kerusakan besar. Sebelas orang terluka dalam serangan rudal Iran di Estau, dekat Yerusalem. Pejabat setempat menyatakan para korban terluka akibat dampak ledakan, sementara sejumlah lainnya terluka saat berlari ke tempat perlindungan. Petugas medis juga menemukan sejumlah korban luka akibat tertimpa reruntuhan atap rumah mereka. Sementara otoritas Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman. Pihak berwenang Israel melaporkan 4 tentara yang tewas di Lebanon dan 19 orang tewas di Israel. Sementara pihak berwenang Iran mengatakan lebih dari 1.900 orang meninggal dunia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM hari Sabtu waktu setempat merilis rekaman serangan yang dilaporkan menargetkan kapal-kapal Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman ini tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyebut selama beberapa dekade kapal-kapal Angkatan Laut Iran telah mengancam dan mengganggu pelayaran global di perairan regional, tetapi hari-hari itu telah berakhir. Seperti yang tertulis dalam akun X CENTCOM. USS Massachusetts secara resmi bergabung dengan armada Angkatan Laut di tengah perang yang sedang berlangsung di Iran. Kapal selam serang cepat ini dalam menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter. Komandan USS Massachusetts, Mike Sidsma, menyatakan kapal selam ini memiliki teknologi paling canggih di militer, dilengkapi dengan 150 awak kapal. Militer Kuwait merilis rekaman pada Sabtu waktu setempat yang menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api dari tangki penyimpanan bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait setelah serangan pesawat tak berawak pada hari Rabu waktu setempat. Api berhasil dikendalikan dengan dukungan unit pemadam kebakaran dari Angkatan Darat Kuwait, Garda Nasional, dan sektor perminyakan setelah upaya pemadaman dilakukan selama 58 jam. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait menyatakan bahwa tangki bahan bakar bandara menjadi sasaran pesawat tak berawak pada Rabu lalu yang menyebabkan kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini.
Serangan udara Israel di Lebanon Selatan pada hari Sabtu menewaskan 3 jurnalis. Televisi Al-Manar milik Hizbullah mengatakan bahwa koresponden lamanya Ali Soeb tewas pada hari Sabtu di Lebanon Selatan. Soeb ditargetkan Israel karena dituding sebagai agen intelijen Hizbullah. Sementara itu, saudara, televisi Pan-Arab Al-Mayadin yang berbasis di Beirut mengatakan reporter Fatima Touni tewas dalam serangan udara yang sama di distrik Jezin Selatan bersama saudara laki-lakinya Mohammed, seorang jurnalis video. Para pejabat tinggi di Lebanon mengutuk serangan ini karena dinilai sebagai kejahatan terang-terangan yang melanggar semua hukum dan perjanjian yang melindungi jurnalis. לחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. Aksi demonstrasi terjadi di Yerusalem, Israel. Demonstran menegaskan aksi digelar untuk menentang perang yang menimbulkan korban. Demonstran mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas peningkatan eskalasi konflik di kawasan. Demonstran anti perang minta perang dihentikan. Bentrokan meningkat dalam aksi demonstrasi No Kings di Los Angeles, Amerika Serikat. Demonstran mengecam dan menolak berbagai kebijakan Donald Trump, termasuk operasi militer ke luar negeri. Polisi menembakkan gas air mata dan granat asap ke pengunjuk rasa pada Sabtu waktu setempat. Bentrokan terjadi menyusul serangan aksi demonstrasi di Amerika Serikat yang berubah menjadi gerakan nasional. Di New York, Amerika Serikat, aksi demonstrasi No Kings menyerukan protes terhadap kebijakan Trump dan perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Masyarakat menggelar aksi demonstrasi mulai dari New York City. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, menyebut protes tersebut sebagai produk jaringan pendanaan sayap kiri dengan sedikit dukungan publik yang nyata. Penyelenggara unjuk rasa No Kings pada Sabtu waktu setempat di seluruh Amerika Serikat memperkirakan protes terhadap Presiden Donald Trump dan pemerintahannya akan menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah AS. Di Washington, pengunjuk rasa bergerak di jalan-jalan, melewati Lincoln Memorial dan masuk ke National Mall sambil memegang poster.